Mengapa setiap saya melakukan sesuatu, apapun saya lakukan, walaupun saya sudah memperoleh segalanya, tapi masih ada perasaan yearning. Yearning itu apa ya? Sesuatu yang Merindukan. merindukan sesuatu. Nah, mengapa demikian, Guruji? It's a human trait adalah salah satu sifat manusia yang merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Dan justru untuk mengatasi itu, karena kalau kita tidak mengatasinya, lambat laun dia menjadi greed. Walaupun sudah memiliki segala sesuatu, tetap menjadi serakah. Ya. Jadi, guru saya selalu mengingatkan untuk mengadakan ceiling on desire. Keinginan itu harus diberikan plafon. Dan yang menentukan plafon adalah kita. Kita harus tahu diri lah, sampai seberapa plafon kita. So that is the most important thing, bahwa jangan ditambah terus plafonnya, sedapat mungkin dikurangi terus, karena kalau enggak tidak ada kebahagiaan. Setiap kali kita menginginkan sesuatu, tidak dapat kecewa, dapat juga kecewa, karena menginginkan yang lebih lagi ya. Ini adalah bagot kita, salah satu ajaran inti dalam bagot kita. Nah, bagaimana jika sudah melakukan ceiling on desire, tapi tetap aja masih merasakan kerinduan? Entah kerinduannya tuh terhadap sesuatu, entah sesuatu sosok atau apa? Tidak bisa di generalize begitu, tidak bisa disimpulkan secara umum. Tidak bisa disimpulkan secara umum seperti itu. Keinginan itu kita harus tahu untuk apa. Apakah ada kaitan dengan kemajuan kita? As long as you live, you learn. Ramakrishna mengatakan, Gandhi mengikuti, mengutip juga ya. So, belajar sesuatu sepanjang usia, apakah itu suatu keinginan yang harus diplafonin juga? Tapi iya, sama juga kita harus plafonin kalau belajar itu hanya sekedar untuk mendapatkan gelar. Karena banyak orang menjadi kolektor gelar. Jadi, so everything has a different sides. Ada banyak aspek, banyak sisinya, dan setiap keinginan harus kita dissect, kita bedah secara individu, secara satu persatu. Nggak bisa di-generalize, semua keinginan harus diplafonin dan sebagainya. Keinginan untuk duniawi, untuk punya mobil, punya rumah, nah itu yang harus kita plafonin. Nah, oke, itu harus diplafonin. Namun bagaimana seseorang tuh akhirnya bisa merasa akhirnya, oh puas, saya mendapatkan kepuasan ini sehingga tidak ada yearning. Understanding. Pertama-tama, ketika Buddha sudah mencapai pencerahan yang dia berikan dalam 8 ajaran utama itu, the right perception, the right way of thinking. Jadi ini yang penting sekali untuk merubah persepsi kita, dan kita mengetahui bahwa what is it that I want? Apa yang saya hendaki? Apa yang saya inginkan? Untuk apa saya inginkan? Apakah itu tujuan hidup saya? So a lot of things, bukan tidak segampang, oh saya punya keinginan terus, enggak semudah itu. Dia harus dissect, harus dibedah. Jadi tidak semudah itu untuk menemukan jawabannya juga dong, Guruji? Tidak, karena disitulah kita butuh viveka. Kita butuh budi, kita butuh kecerdasan. Bukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan sebagainya. Tapi kecerdasan itu sendiri, intelligence. Ya, kita sekarang terjebak dalam kata-kata. Intelligent, emotional question, intellectual question, dan sebagainya seterusnya. Jangan bicara soal emotional question dulu. Kecerdasannya ada atau enggak? Intelligence-nya ada atau enggak? Jadi harus ada intelligence dulu, baru kita bicara emotional quotient. Enggak ada masalah sebetulnya.
Emosi dan lain-lain itu ada masalah, menjadi masalah, karena kita belum cerdas. Jadi bagian emotional question, spiritual question, dan sebagainya terus diterjemahkan sebagai question, diterjemahkan sebagai kecerdasan dalam Ya, bahasa kita. betul. Itu aja udah salah. Udah salah. Karena kita Berarti belum apa dong? cerdas. Jadi apa dong kalau Question bukan is kemampuan. kemampuan? Dan kemampuan itu berdasarkan case by case. Mhm. Case by case ya. Emotion oke, kita harus control our emotions. Tapi ketika seorang prajurit, seorang soldier, serdadu perang, ada di medan perang, di situ emotionnya harus membara. Justru tahu mana yang harus dikedepankan. Betul, betul. Jadi so it is not as simple as semuanya ahimsa, semuanya kita harus sabar, harus apa, tidak. Di kapan kita harus sabar, kapan tidak sabar, kapan harus menghadapi, kapan tidak menghadapi. Soal butuh kecerdasan, butuh viveka. Saya sampai mikir kalau tidak ada emotions, not really emotions, tidak tahu di mana menempatkan emotions, kemampuan untuk menempatkan emotions, berarti sebetulnya kita nggak akan pernah bisa pesta loh, Guruji. Tidak pernah bisa. Celebration. Nothing. You cannot do anything. Itu yang saya katakan bahwa cinta dan benci dua-duanya itu ada. Kalau kita mau menjadi beyond emotion, tidak mau benci orang, kita juga tidak bisa mencintai orang. Terus, nah gini kita harus melampaui, tapi dengan cara melampaui dua-duanya. Sementara ini kan kita anggap, oh ini emosi yang baik, ini emosi yang jahat, Iya, betul. Ini adalah teror yang baik, ini teror yang jahat, Ada juga orang mengatakan demikian, Iya. Jadi tidak. How to go beyond it? Go beyond both of them. Baru kita bisa melihat bahwa emosi itu apa, intelek itu apa, kapan untuk digunakan, kapan tidak digunakan, dan digunakan dengan cara apa. Life is not easy. Yeah. Tapi life becomes easy kalau kita mengerti seluk-beluknya seperti apa. Nah, di satu sisi kan Guruji selalu mengatakan, lampauilah semua itu, go beyond, the masters also go beyond. Nah, adakah going beyond love atau beyond compassion? Adakah sesuatu going beyond compassion? Karena go beyond everything. Yes, go beyond everything, even kecerdasan yang membuat kita go beyond. Kecerdasan itu pun harus kita lampaui. Ya, gate parasam gate bodhi swaha. Even body harus dilampaui. Okay, what is the other side of ketika kita melampauinya? Why should I tell you? You have to do your cooking. You have to cook yourself. Jadi alamin aja sendirinya ya. Harus alami sendiri, karena kalau enggak, kita akan, ini yang kesalahan yang saya lakukan. So many of my books, they are so open, bahwa orang membaca buku itu mereka merasa mereka udah mencapai tingkat itu, padahal belum. Sudah merasa go beyond. Go beyond, so this is my mistake. Nah, I should not be open. Nah, apakah pengalaman go beyond setiap individu itu akan sama atau berbeda? Sama, pada ujung-ujungnya sama. Ujungnya On the way bisa berbeda, on the way-nya bisa berbeda, tapi ujung-ujungnya akan sama. So itu yang disebut dengan akhirnya mengkerucut dan tujuan apa yang ada tujuannya satu itu. Betul. Baik, jadi go beyond. Let's go beyond pertanyaan-pertanyaan ini.